Pemirsa, ketika KPK meralat pernyataannya bahwa penangkapan Harun Masiku dalam seminggu hanyalah harapan mereka, tim hukum PD Perjuangan justru terus melawan dengan melaporkan penyidik KPK Rosa Purbabekti ke Barreskrim Polri. Mengapa pengusutan kasus Harun Masiku ini semakin berlarut-larut? Benarkah KPK kehilangan jejak Harun Masiku? Telah bersama kami penasihat hukum staf Hasto Kristianto Kusnadi, Alfon Kurnia Palma, dan mantan penyidik KPK M. Praswat Nugraha. Selamat malam Pak Alfon, selamat malam Mas Praswat. Selamat malam, Malam, Mbak Fitri. Oke, saya ke Pak Alfon terlebih dahulu. Pak Alfon, setelah ke Dewas KPK, ke Komnas HAM, kenapa kemudian tim hukum harus sampai melapor ke Barreskrim Polri? Ya, gini ya Mbak ya. Pertama-tama itu harus dipahami dulu bahwa ini kan ada dugaan pelanggaran-pelanggaran ya secara prosedural. Gitu. Karena ini kan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat hukum gitu. Dalam arti ini adalah penyidik. Gitu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya harus dilihat dulu. Apakah memang contoh satu gitu. Mas Kusnadi itu memang orang yang dipanggil ketika itu. Nah, ternyata kan tidak. Yang dipanggil ketika itu adalah Hasto Kristianto gitu kan. Oke. Nah, sekarang tanpa ada surat panggilan, apakah seorang aparat penegak hukum itu berhak untuk memeriksa gitu. Tanpa surat pemanggilan ya. Itu kuncinya terlebih dahulu gitu. Kalaupun itu ada surat panggilan, dia harus jelas bagaimana yang ada dalam pasal 112 KUHP. Gitu. Dia harus jelas gitu. Kalau misalnya tidak ada, pertanyaannya, apakah memang pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK selama 3 jam itu adalah sah? Itu pertanyaan sebenarnya gitu kan. Nah kalau misalnya ini tidak sah, apakah proses penyitaan dan juga penggeledahan itu bisa dikatakan juga sah jadinya? Karena ini berkontribusi kepada apa yang didalilkan oleh KPK berdasarkan sprindik yang terdahulu. Ini kan di tahun 2000 dan 2023 gitu. Sprindiknya yang nomor 07 dan 07B gitu. Oke. Ini harus clear dulu ya. Nah, oleh sebab itu makanya ketika ada tindakan tidak prosedural gitu kan. Nah, itu bisa diindikasikan ada dugaan tindak pidana di situ. Apalagi di sini Mbak ya, secara prosedural kita melihat gitu ya. Dalam logika prosedural hukum, dia harus geledah dulu, diurai dulu apa sebenarnya alat-alat atau juga barang-barang bukti yang diindikasikan relevan dengan dugaan tindak pidana. Gitu. Kalau misalnya tidak ada, itu tidak bisa dilakukan penyitaan gitu kan. Jadi di situ harus ada penggeledahan dulu baru penyitaan. Nah, yang menariknya adalah begini sebenarnya. Surat penggeledahan itu di tahun 2024. Tapi surat penyitaannya itu ada di tahun 2023 gitu. Jadi logikanya terbalik gitu. Walaupun dalam konteks ini berdasarkan undang-undang KPK tidak perlu lagi meminta izin kepada Dewas berdasarkan putusan MK nomor 70 gitu kan. Tetapi yang esensial pada saat ini adalah satu, apakah untuk mengungkap kejahatan itu dengan melakukan kejahatan? Itu yang harus dipikirkan gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya ada dua hal yang membuat itu relevan untuk dilaporkan. Satu, itu ada buku merah putih gitu kan. Buku kedaulatan dari Sekjen gitu kan. Dia itu adalah orang nomor 2 loh di kepartaian gitu kan. Di situ aktivitas bahkan juga rahasia-rahasia dari kepartaian itu ada di dalamnya gitu kan. Kenapa diambil gitu kan? Yang sudah kita ketahui gitu kan, walaupun itu ada berita acara gitu kan, patut diduga itu ada dugaan tindak pidana jadinya gitu. Satu, terkait dengan tidak proseduralnya bisa dikatakan itu adalah perampasan aset ya, satu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan dia sudah memproses data pribadi gitu kan, karena di situ ada handphone. Untuk memproses data pribadi ada 6 pintu gitu kan. Pertama ada persetujuan, kedua menjalankan perjanjian, ketiga itu berdasarkan kepentingan vital dari data subjek, dalam hal ini ada Sekjen Mas Hasto-nya gitu kan. Kemudian keempat ini terkait dengan kepentingan dan seterusnya. Nah, itu makanya dikatakan relevan bahwa terdapatnya patut diduga adanya pelanggaran hukum dan bisa dilaporkan ke kepolisian. Itu kira-kira Mbak Fitri. Baik.
Baik Pak Alfon, saya akan ke Mas Praswat. Dari sudut pandang Mas Praswat mengenai penyitaan barang-barang milik Hasto oleh penyidik ini, apakah ada yang tidak lazim dari proses ini menurut pandangan Anda? Ya, sebagai penyidik ya, Mbak, saya juga sudah melakukan proses penyitaan dan penyelidikan, penangkapan, operasi tangkap tangan dan lain-lain segala macam. Sudah mungkin ratusan kali lah ya Mbak ya. Jadi dan teman-teman yang sedang bertugas saat ini saya kenal banget siapa-siapa mereka. Saya pernah berbareng sama mereka, satu sprindik sama mereka, pernah penggeledahan OTT bareng sama mereka dan lain-lain. Jadi menurut saya ini hal situasi yang tidak spesial ya bagi kami di KPK dulu. Ini sesuatu yang biasa-biasa saja Mbak. Jadi ada saksi dipanggil, lalu kemudian dari keterangan saksi ataupun dari keterangan saksi sebelumnya ada bukti petunjuk yang menunjuk pada satu barang tertentu, lalu kemudian kita lakukan penyitaan. That's just that simple. Jadi satu hal yang saya catat dari situasi terakhir ini kan, pertama KPK melakukan ini menurut saya tidak propernya itu bukan dalam konteks pelaksanaan penyitaan dan penyidikan, tapi tidak propernya itu dia sudah berkoar-koar dulu bahwa kan ada penangkapan, bahwa lokasi Harun Masiku sudah diketahui, sementara kita sudah mengikuti, misalnya saya melakukan penyidikan itu kita lakukan pengejaran buronan. Saya dulu masuk dalam sprint pengejaran buronan Harun Masiku. Jadi saya tahu betul teman-teman di lapangan, di penyidik di lapangan itu sebegitu sulitnya untuk melakukan pengejaran dan sebegitu kedapnya harusnya keberadaan lokasi si DPO atau buronan ini. Ya. Jadi menurut Anda sendiri pernyataan dari Komisioner KPK ke publik seperti itu ketika kemudian ada pernyataan mengenai ditangkap seminggu ini tapi kemudian diralat, bagaimana ini akan berdampak terhadap upaya penyidik dalam memburu Harun Masiku itu sendiri? Pastinya akan hilang. Itu sudah 1 tambah 1 sama dengan 2. Sudah pasti kalau ada orang kita kejar buronan lalu kemudian 1 minggu sebelum ditangkap disampaikan bahwa lokasinya sudah terdeteksi, maka dia akan menghilang. Itu logika dasar, Bu. Jadi nggak perlu cerdas amat kita untuk menganalisa situasi ini bahwa pimpinan KPK sudah offside untuk menyampaikan ke publik bahwa Harun Masiku sudah terdeteksi, sudah ada di Jakarta, 7 hari lagi ketangkap dan lain-lain. Saya nggak tahu maksud dan tujuannya seperti apa, tapi yang jelas itu mengganggu jalannya proses penyidikan yang ada yang sedang dilaksanakan oleh KPK. Oke, gitu, Mbak. baik. Oke, saya akan kembali ke Pak Alfon. Selama proses perburuan Harun Masiku ini di ponsel Hasto Kristianto yang sudah disita, apakah ada jejak komunikasi antara Hasto dengan Harun Masiku? Ya, itu yang saya katakan tadi terkait dengan pemrosesan data pribadi, Mbak Fitri. Apakah memang dengan ketiadaan tindakan yang proper, itu membolehkan untuk memproses data pribadi yang salah satunya itu adalah mencari dan mendapatkan data-data yang ada dalam ponsel. Karena apa yang ada di dalam ponsel itu data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 27 tahun 2022 gitu kan, terkait dengan perlindungan data pribadi gitu. Nah, sekarang ketika ada orang secara melawan hukum memprosesnya itu kan tindak pidana sebenarnya gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya Mbak mengatakan apakah memang gitu kan apa di dalam situ gitu kan, ya kita nggak bisa mengatakan apa-apa gitu kan, karena itu kan proses data pribadi harus orang yang bersangkutan yang memberikan izin ya persetujuannya gitu kan, atau memang ada persetujuan gitu kan. Kalau dikatakan itu untuk kepentingan publik gitu kan, apakah kepentingan publik itu tidak berdasarkan hukum, karena ini kan terkait dengan kewenangan dan ketindakan dugaan ketidaksewenang-wenangan, karena ini kan terkait dengan exclusionary rule gitu kan. Yang pada intinya begini, penyidikan kalau di situ ada terindikasi kesewenang-wenangan gitu kan, itu diibaratkan sebagai suatu buah beracun dari suatu pohon gitu kan. Nah, pohon itu nggak boleh buah yang ada di pohon itu nggak boleh dimakan gitu kan, atau fruit the poison tree gitu kan, sama sekali itu nggak bisa gitu kan. Nah, dengan demikian gitu kan, penyidikan itu bisa dikatakan batal gitu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya terkait dengan permasalahan prosedural, karena di sini adalah penyitaan itu dan penggeledahan itu dilakukan pada orang yang bukan yang ditujukan gitu kan. Nah, dan kemudian di sini juga tidak ada surat pemeriksaan panggilan untuk pemeriksaan. Jadi apa dasar untuk melakukan pemeriksaan dan panggilan dan kemudian penyitaan? Nah, itu yang jadi pertanyaan mendasar gitu kan. Walaupun tadi saya setuju dikatakan oleh Mas Praswat gitu kan,
ini kan udah keluar-keluar dulu gitu kan. Dalam logika melakukan penyidikan ya jangan diumbar-umbar gitu kan. Itu akan Baik. ketangkap nanti gitu kan. Nah, Oke, tapi baik saya Mas Praswat. menilainya itu dalam kerangka secara Oke Mbak Fitri, Oke, tanggapannya? Mbak Fitri. Ya. Jadi gini Mbak Fitri, ada beberapa sedikit yang mungkin harus saya luruskan dalam proses penyidikan, dalam melakukan penyitaan itu para penyidik itu tidak perlu memanggil seseorang. Jadi kalau memang melakukan penyitaan ya melakukan sita saja, atau melakukan penggeledahan ya melakukan penggeledahan saja. Jadi tidak tepat juga kemudian kalau misalnya disita atau digeledah dari orang yang tidak dipanggil, itu adalah satu pelanggaran karena memang tidak diwajibkan untuk memanggil dahulu untuk melakukan penyitaan. Jadi kalau penyidik menganggap bahwa ada satu barang yang memang terkait dengan perkara dan ditemukan alat bukti petunjuk untuk menyita barang tersebut, itu bisa langsung saja disita. Jadi nggak perlu kemudian kita sifatnya kan sudah pro justisia dan memang sudah masuknya penyidikan, jadi langsung disita saja, nggak perlu izin dari orang yang disita, cukup diberikan BA sita. Itu jadi ini juga harus diluruskan sedikit. Tadi izin Bang Alfon bahwa proses penyitaan itu tidak perlu izin dari orang yang disita, bisa langsung disita saja. Nah, dalam konteks ini kalau kemudian si penyita si orang yang disita itu kemudian merasa keberatan, lalu melakukan uji apakah penyidik sudah melakukan proses penyitaannya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan KUHP Undang-Undang 19 2019, 30 tahun 2002, dia bisa mengajukan pra-peradilan terhadap proses penyitaan. Nanti pengadilan akan menguji itu alat bukti yang dianggap penyidik itu wajib untuk disita, itu apakah betul-betul terkait dengan perkara atau tidak terkait dengan perkara. Jadi kalau misalnya kita berdebat ini ada data terkait dengan Harun Masiku atau tidak, saya pikir kayak yang hanya tahu itu kan penyidik dan Pak Hasto sendiri. Oke, baik. Dan itu harus diuji. Jadi kita uji saja sebenarnya. Jadi perdebatan dan polemik ini nggak terlalu panjang lebar. Kita uji ke pra peradilan dan kita buka. Baik, apakah Mas kemudian Praswat itu secara material dibutuhkan. Gitu loh. Oke, baik Mas Praswat dan juga Pak Alfon. Kita akan tambahan satu. Ringkas saja Pak Alfon, karena durasinya terbatas, boleh ringkas saja. Apakah seorang penyidik itu bisa seketika mengetahui bahwa seseorang yang belum tentu ada kaitan dengan Hasto Kristianto itu bisa menemukan ada dugaan tindak pidana di dalam tasnya, dan kemudian orang yang dimintakan tersebut gitu kan dalam tasnya tersebut itu dilakukan intimidasi dalam bentuk bentakan yang sebenarnya agak rasis sebenarnya. Gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi suatu konteks yang harus diperlihatkan bahwa apakah ketika itu memang penyidik, misal contoh begini, ketika saya melihat ada orang gerak-geriknya mencurigakan, oke, itu bisa langsung, saya bisa pahami. Tapi ini tidak. Konteksnya sudah terlalu jauh. Gitu, Oke, baik Pak Alfon dan juga Mas Praswat, kami mohon maaf karena durasinya terbatas, tapi kita tunggu saja bagaimana langkah selanjutnya dari KPK, terutama dalam menemukan lokasi dari buronan Harun Masiku ini. Terima kasih Pak Alfon dan juga Mas Praswat telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.